الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أمن علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية أصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, keafiatan, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terpilih duduk di tempat ini untuk mencari dan mengharap keberkahan, kerahmatan yang Allah janjikan daripada satu asar yang berbunyi inda zikril awliya tanazzalur rahmat. Bermula mengingat atau disebut orang-orang yang dikasihi Allah itu akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala rahmat. Maka itulah harapan kita, harapan Ahlul Bait, harapan orang-orang yang menghadiri setiap haul ataupun mendengar daripada manaqib, cerita daripada orang-orang yang soleh. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbita bihi fuadak. Dan tiap-tiap yang kami ceritakan dari cerita-cerita Rasul atau orang yang mewaris daripada para Rasul, para aulia, ulama yang telah menjadi asal, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris daripada para nabi. Maka ketika kita mendengar kisah-kisah mereka adalah nusabbita bihi fuadak, untuk semakin menguatkan hati kita dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita ketika kita akan mendengar daripada manaqib ataupun biografi ataupun sejarah hidup daripada orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan ini bertepatan daripada bulan Rajab. Kita mengingatkan daripada orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Tuan Guru Al-Alimul Allama Al-Arif Billah Syekh Zaini bin Abdul Ghani, atau lebih kita kenal dengan Tuan Guru Sekumpul. Mafhum bagi kita untuk memperingati daripada haulnya. Berbondong-bondong orang menuju tempat makam beliau, tempat adanya beliau, untuk mengingat daripada haul beliau dengan niatan masing-masing. Innamal a'malu binniyat. Niatnya masing-masing. Dan niat itu nanti yang akan mereka dapatkan hasilnya masing-masing juga. Niatnya baik, baik juga yang didapatkan. Tapi niatnya hanya sekedar hendak berjalanan aja, hendak umpat raminya aja. Itu kita kadang-kadang melihat orang rami umpat, memang sudah menjadi mafhum bagi kita nih, umpatan. Bila orang rami itu umpat, dia berkumpul. Itu yang mengingatkan. Belum pribadi dulu ketika haul Tuan Guru itu berapa kali izin dengan Abuya itu tidak pernah diizinkan. Sampai terakhir beliau setahun sebelum meninggal itu baru diizinkan. Mau ke Sekumpul
Silahkan lihat keadaan di situ. Di situlah lihat kita. Banyak orang yang hadir haul tapi kada sembahyang. Daripada banyaknya orang hendak sembahyang tuh ngalih, mencari pauduan ngalih. Dudukan aja lagi di pinggir jalan. Berokokan papanderan. Dan lebih banyak lagi apa lagi? Yang lebih yang sangat apa? Yang ya tergantung niat masing-masing asawakal. Orang baca maulid. Habis maghrib baca maulid, habis maghrib baca maulid di langgar raudhah. Di pinggir jalan tuh ada nomor rokokannya panderan segala macam. Tidak ikut haulnya, cuma ikut ramenya aja. 4 bakajal. Itulah kita ini kaum kajaliyah. Di mana orang bakajal, situ 4 juga bakajal. Diujankan cara buya mun handak tuh. Bujur-bujur berkat mengambil berkah. Duh sobat bakajal kena cari waktu nang lapang ziarah ke makam beliau. Itu lebih banyak berkatnya daripada nang 4 bakajal nang wahini. Tapi itulah kita. Kalau kada orang banyak ada rami. Itu memang sudah tidak ada lo tidak rami. Itu memang sudah iklan rokok. Ini lebih baik kita berkumpul dikumpulkan satu tempat, baca manaqib beliau, pesan-pesan beliau, itu yang lebih penting daripada kita meninggalkan kewajiban kita. Lalu kan ada di video beliau itu tentang adab-adab orang memperingati haul. Kata beliau apa? Kalau orang tuh datang haul meninggalkan kewajiban, maka sahibul haul tidak bakal hadir. Dia tidak mendapatkan berkat. Kewajiban kita di rumah ditinggalkan. Meninggalkan apakah? Pokoknya kewajiban fardhu ain gitu. Apalagi sembahyang ditinggalkan. 4 haul kada sembahyang asawakallah. Banyak langkah itu tuh banyak. Banyak kada sedikit. Itu yang disaksikan. Nah, itu sampai apa? Tapi niat masing-masing ada orang bujur-bujur mengharap. Tapi anda asawakallah mudah-mudahan inya imbah bulik haul itu timbul lagi sembahyang cara mustahil juga. Atau bertambah sama sekali. Ini ada berkat, ada kualat. Ini ada 2 aja, ada berkat, ada kualat. Kualat itu bakal ketulahan ya kita. Balik. Nah, ini baca manaqib. Kita bacakan manaqib, mudah-mudahan ada berkatnya. Ambil daripada apa yang membuat beliau itu begitu dicintai oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tuan guru sekumpul, beliau adalah seorang yang sangat alim lagi mengamalkan ilmunya. Orang yang alim lagi mengamalkan akan ilmunya. Seorang yang arif billah. Orang yang arif billah itu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga daripada waktu-waktu dan detik-detik kehidupan beliau adalah senantiasa diiringi dan diikuti ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat dengan Allah waktu apa? Bah makan, alhamdulillah. Hanya alhamdulillah. Mau kelaparan, kali ingat lagi Allah Subhanahu wa taala. Arif billah itu di setiap bisarra wad dharra, di saat senang, di saat sakit ingat dengan Allah. Kita ini kadang nyaman kada ingat, sakit hanya ingat. Itu kita. Seorang yang soleh yang tenggelam dalam mencintai Allah dan Rasulnya. Beliau adalah yang soleh yang tenggelam. Tenggelam itu artinya setiap saat mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan banyak berzikir, melaksanakan perintah Allah dan mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak bersolawat, dengan banyak menyebut serta mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya cinta. Al-hubbu yuti'uh. Cinta itu orang yang mengikuti bagaimana kehidupan beliau. Kita ini bapak dah aja cinta. Kemana kan pas kumpul? Kenapa aku cinta do guru? Tadi kan sembahyang ngaramput ngarannya. Itu ngarannya cinta palsu. Kita tuh pada binian aku cinta padamu. Tapi datang membawa gatah aja. Harapan diterima orang, colek gatahnya jadi duit ha. Mau gatah kalang karet saja. Nah, kemudian seorang ulama yang menghimpun antara ilmu syariat, tariqat, hakikat. Hidup kita ini syariat, basyariat. Hanya bertariqat, hanya berhakikat. Jangan berhakikat saja langsung.
Aku hakikatnya cukup sudah aja, terus sembahyang asa ingat dengan Allah aja. Itu ngaramput ngarannya. Sama kita nak makan tuh contoh orang bersyariat, berhakikat, bertariqat, berhakikat tuh orang makan. Ada makanan di hadapan, ini bersyariat dulu bergerak tangan. Tangan bergerak masuk ke montong, dirasa dulu. Merasa amun nyaman hanya di pamah. Coba mau pahit. Liluak. Itu tarikat ngarannya. Dirasa nyaman. Bilanya kanyang, prak ke dalam parut, timbul hakikat. Hakikat nang apa yang semua nang masuk dalam parut tadi itu hanya menganyakan siapa nang memberi makan, hanya ingat siapa nang menggerakkan tangan tadi, hanya itu ngarannya berhakikat. Sama orang sembahyang itu syariat dulu. Karena kau pang berhakikat berdahuluan. Mun berhakikat berdahuluan karena bakal mau kanyang melihat makanan itu dirasa-rasa aja. Hakikat itu dirasa-rasa nang menggerakkan awak, nang menggerakkan batis. Coba mun Allah kalau menggerakkan kucur aja awak kita nih, kajung aja awak kita nih. Coba mun awak kita nih karas, kajung, kalau kau bergerak, dosa lah lintuhut, dosa lah nih apa, asiku, ilat nih. Allah jadikan karas, kalau pander. Ada kawa, kada usahlah karas, ilat nih, tertarik, orang stroke, kulur pandai sudah, kada ngerti lagi, tertarik ke ilat, masih lama ilatnya, apalagi ilat ini keras, itu dirasa-rasa, apa nang itu berhakikat ngarannya dirasa, perasaan kita, perasaan kanyang tuh hakikatnya siapa nang merasa, adalah bentuk kanyang. Siapa pernah melihat bentuk kanyang tuh? Hah? Kada pernah. Kalau usahlah bentuk kanyang, bentuk pulsa nang kita tukar ratusan ribu, 300 ribu nukar paket, ada kamu lihat bentuknya? Kada suah melihat bentuk itu. Tetapi ada kita bayari terus. Coba mau kada bayar, mati ya. Kada kau menelpon, kada kau bawaan, kada kau nonton YouTube. Kecuali bayar. Kalau pernah melihat, cuma lihat jumlahnya aja. Kayak itu orang yang mencari Allah. Allah di mana? Roh kita aja kalau sudah melihat kita. Itu roh tuh. Dosa lah roh tadi. Ya tadi pulsa aja kalau sudah melihat dan kita hargai tiap bulan bayar paket nang 300 ribu, 200 ribu. Kalau sudah melihat bendanya. Kayak itu juga kanyang. Ada pernah kita melihat. Apalagi Allah yang menciptakan semuanya. Itu berhakikat ngarannya. Seorang ulama dimasyhurkan oleh Allah Subhanahu wa taala di masanya, daripada masyhur beliau dikenal oleh orang-orang di sekitar beliau dan dikenal daripada seluruh dunia. Ayah beliau bernama Haji Abdul Ghani bin Abdul Manaf bin Muhammad Saman bin Abdul Sa'ad bin Abdullah bin Mufti Khalid Ibnu Khalifah Hasanuddin bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Jadi beliau adalah salah satu cicit daripada datuk kita, Datuk Kelampayan. Ibunya bernama Hajah Masliyah binti Haji Mulia bin Muhid radhiyallahu taala anhum. Beliau dilahirkan pada malam Arba tanggal 27 Muharram 1361 bersamaan dengan 11 Februari 1942 di kampung Tunggulirang seberang Martapura. Tunggulirang itu apa? Dekat Kubah Wali Lima. Yang apa? Yang di dekat Tuan Guru Badrudin. Itu apa yang kalau itu di menyeberang dulu. Di kampung Tunggulirang seberang Martapura. Di waktu kecil beliau selalu berada di samping kedua orang tuanya. Dan nenek beliau yang bernama Salbiah yang memelihara dan penuh kasih sayang, namun disiplin dalam pendidikan, sehingga di masa kanak-kanak beliau sudah dimulai ditanamkan pendidikan ilmu tauhid dan akhlak oleh ayah, nenek beliau sendiri, serta belajar membaca Al-Quran. Itulah. Ini contoh. Kalau anak kita hendak jadi orang baik, mulai lagi halus diajarkan yang baik-baik. Anak kita wayah ini kada HP lato-lato ali pe ingkutinya. Kletek. Jauh tasbih diingkuti. Anak kita nih coba kalau di tasbih diingkutinya lah, harap bisa jadi wali berata anak-anak kita ini. Nya bila lapas HP lato-lato diingkutinya lah.
Di mana aja tuh ujung dunia lato-lato. Lato-lato ngarannya tuh. Amun nang tuha main lato-lato nang dalam tapi hari main akan lagi. Nang 2 biji itu di lato-lato akan. Ada aja kalau sih. Itu lato-lato mamanya. Setelah jadi dididik ilmu agama, diajari tauhid dulu, wujud qidam baqa. Paling kalau sifat 20 diajari dahulu. Bacaan Al-Qur'an, Iqra, belajar mengaji, itu diajari belajar Al-Qur'an. Amun kita kada sampat disuruh belajar cari gurunya. Mungkin kita kada sampai mengajari, lu kada sampat mengajari guru piragah, memang banyak bisa mengaji. Mau nggak sampat? Nah, cari guru yang bisa mengaji. Ini contoh. Kemudian ilmu tauhid, ilmu Al-Quran, ilmu akhlak diajarkan do anak kita itu adab. Beadab do orang tua. Beadab dua kuitan. Lain kuitan ban lain. Orang tua kita kuitan bahasa Banjar. Nah, orang lebih tua itu diajari beadab, bersalaman, kiapa lewat do orang tua, kiapa di hadapan tamu. Saya dulu beli bahari itu diajari adab. Mungkin kanakan wah ini. Hah? Atau dibahasa aja orang. Dicelenginya juga. Mun orang bahari, pian kita kekanakan lagi bahari lah. Di masjid kah di apakah? Ribut kekanan dicelengi aja nah aja orang tua. Ciut tambah kekanakan. Wayah ini coba celengi. Dihimpatnya dulu lato. Kayak pendidikannya kayak itu sudah. Dididik anak kita tuh akhlak. Jangan berharap di sekolahan aja. Di sekolahan tuh pendidikannya macam-macam. Dilihatnya kawan yang kayak ini diumpatinya kawan. Dilihatinya guru. Ini kita nang di rumah ini yang penting. Makanya apa anak tuan guru itu anak tuan guru Mat Amin atau Kami Badali itu kalau sekolah umum gurunya datang ke rumah. Karena apa? Karena di sini pernah cerita dua buya. Kenapa anak singgah sekolah? Karena sekolah umum, sekolah masuk di apa? Sekolah di Bangun Raya, di Bangun Jaya, di Sekumpul, 4 sekolah 2 orang, bulik, bagi sama macam-macam. Ini ndak kau lagi biar anak-anak ini untuk kumpul anak kita tuh aja lah. Punya macam-macam dilihat ini kisah macam-macam asal akal. Orangnya sudah kita tuh mendidik Jasidin. Pasnya keluar dilihatnya macam-macam, mendengar panderan paman pentol kah? Asal akal. Nah itu kita nang di rumah ini juga dididik anak kita jangan 100% menyerahkan 2 orang ke gurunya. Karena pas macam-macam gurunya disalahkan pulang. Kisurangan mendidik anak kan kada bisa. Gurunya disalahkan, itu ngarannya bungol. Nah, beliau adalah seorang yang sangat bakti kepada 2 orang tua. Nah ini hasil daripada didikan tadi adalah menjadikan anak itu bakti 2 orang tuanya. Karena kita sendiri yang mendidiknya. Sehingga sewaktu orang tuanya sakit 1 jam pun tidak pernah beliau memisahi. Dan selalu berada di samping beliau, merawat dan menjaganya dengan seksama. Contoh menjadi seorang anak dengan orang tua. Orang tua sudah tua, kita nang dihiga. Mun kita wah ini itu sedih orang alim toh. Apalagi aturannya orang biasa. Kita dengan orang tua apa? Kita wah ini orang tua garing. Kita tuh lagi bahari garing. Kiapa orang tua kita? Luar biasa, bahiraan kalau kau guring. Kita nih seminggu anak garing, seminggu kalau kurang guring. Bahiraan anak itu berapa kali ganti pampres diganti. Kena atau 2-3 hari garing sehat garing pulang menjagai pulang kita tuh adalah kita nang berucap berdoa ya Allah mudahan anakku mati adalah dada ya Allah setakan anakku mudahan panjang umur tapi ucapan itu akan berbalik 90 derajat kalau kita nang tuha anak kita nang menjaga. Bahira 2 kali 3 hari kada apa-apa. Nang kalima ke 6 ke 7 mulai ubah muha. Nang anak kada ubah muha bini nang ubah muha. Atau laki kana ubah muha. Nang ke 15 hari katuhukan sudah lalu mengambil banyu mencari katuan guru.
Guru jar mama ulun garing. Kada tagasna kada ampi jopang. Lawas terus stroke berapa 15 hari. Bapang doa berasa sembuh kah? Kada guru amun sembuh mudahan sembuh mun kada sakaliat mati. Nah, sawakala. Itulah dilema orang nang rancak memberi banyu. Kita soalah mun basian anak tuh garing suah kapian mentai tuan guru minta banyu kesan anak mati ada suah tapi nang anak bila awahnya garing kada 1-2 terdapat nang itu di pondok tuh datang mudahan anu aja guru aja doakan sehat istilahnya nih tapi ujungnya harapan mah sehat tegasnya daripada menambah dosa aja jadah itu tuh kayak itu tuh dibalatin padahal nang itu sorga kita bukan dosa coba waktu sedina waktu kita nang halus tuh membasuh kita bahira dan segala macam itu bang itu ngalihnya lah itu ujian nang paling sangat hanya orang-orang pilihan aja yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ujian yang demikian itu. Beliau belajar mengaji Al-Quran dimulai sejak berumur 5 tahun. Anak kita 5 tahun bisa apa? YouTube. Bisa lato-lato. Anak-anak halus tuh lato-lato sudah coba tuh. Nanti di Facebook tahu halus. Tek-tek latonya genap pada kepala. Ujung-ujungnya kena bila lato-lato habis kepala abahnya dihantu pakannya tuh. Untuk memenuhi keperluan tersebut orang tuanya meminta seorang guru. Nah, ini kita ambil tamsil pelajaran. Meminta seorang guru yang bernama Guru Hasan untuk mengaji Al-Quran. Sehabis sholat maghrib berjamaah beliau berangkat ke rumah Guru Hasan yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setiap kali berangkat mengaji beliau selalu disuruh orang tuanya membawa 1 botol kecil minyak tanah untuk diberikan kepada Guru Hasan. Hal itu ditanamkan di hati beliau agar ia dapat menghargai jerih payah gurunya, yaitu setiap kebaikan harus dibalas dengan kebaikan. Kita mengajarkan mendatangi anak, mengajar kita mengaji, anak kita mengaji, apa nang diberi dua gurunya. Kada mungkin wah ini maisi petramak di apa di botol dijulung 2 anak nah gasan gurumu. Anak disemburakan guru kamu anak benar wayah ini pakai listrik sudah. Kada ada lagi nang pakai lampu temple orang bahari itu mengaji pakai lampu. Lampu templok tuh lagi bahari lampu nang ada kalau setelan tuh. Lagi ingat lagi bahari kami mengaji kayak itu. Kada listrik. Langkah itu orang tiap maghrib pengajian di rumah masing-masing. Ngalih mencari lampu seperti lampu kumpulan mengaji bertiga berempat bedang sanak. Wayah ini nang tarang nang kayak ini. Bertiga bapak tuh kumpulan jiwa, maber. Tahu lah, main bareng. PUBG-nya kah? Apalagi FF-nya kah? ML-nya kah? Habis maghrib, kada mengaji. Orang tuanya nonton YouTube, anaknya main ML, mamanya nonton TikTok. Itu ngarannya keluarga medsos, keluarga media sosial. Tuh contohnya, paling kada itu orang bahari itu daripada tuh kada kau menggaji guru. Setiap malam menyangui anak nah. Abahnya tuan guru itu menyangui anak minyak supaya di anak ini diajarkan untuk berterima kasih 2 gurunya. Kita jangankan nang sekolah umum di pondok tuh jangan kanakan santri bah datang ada suaka jarang nang membawa buah tangan kayak tujuan anaknya apalagi abahnya di antara 100 paling sekong nama amplopik guru bukan gurunya minta tapi itu adab ngarannya adab ya nang orang tua santri itu bilanya mentransfer duit pas-pasan. Kayaknya guru nang pakai mobil pakai banyu mau ambil duit ke kota. Nang paham tuh ya dilabihi duit.
bukan apa guru, itulah diajarkan adab. Kita itu kami itulah Abuya itu diajarkan adab. Kami itu bilanya bertamu, ada tamu kah? Itu pasti disuruh Abuya itu menjulungi duit. Disuruh apa? Berhadiah oleh orang. Karena hadiah itu tahabu. Orang berhadiah itu menambah semakin hubungan kecintaan. Siapa nang kada rajin diberi hadiah di dunia ini? Adalah pian. Nang kada hakon diberi orang hadiah adalah. Lu sama tangan calok bawah. Takoli mah binian tanah. Adalah kalau kada hakon diberi hadiah. Bini kita takon nih, namanya kita ke kebun sayur mencari amas. Adalah jarum. Susah gina banyak Adalah harapan. Atau kita ke pasar malam. Aduh sagin deh. Ada mungkin malam mamanya banyak ya pasar malam aja. Itu sudah berhadiah itu pasti orang senang. Nah itu paling kan itu diajarkan kalau kita hendak menuruti jalan tarekat suluknya orang-orang nang soleh. Ini kada memondokkan anak 6 tahun, abahnya kalau muncul ke pondok. Bulik anaknya bulik sorangan, datang sorangan, ampir sorangan. Gimana kok berkat ilmu? Dalam usia 6 tahun beliau sudah mulai belajar di madrasah. 6 tahun tuh anak kita diajarkan madrasah. Madrasah tuh belajar ilmu agama. Paling kada Iqra. Di jalan Karaton Tengah selama 2 tahun. Guru yang mengajar di madrasah tersebut bernama Guru Abdul Muaz dan Guru Muhammad Zaini Umar. Di madrasah ini diajarkan membaca dan menulis huruf Arab. Tuh anak kita tuh ajarkan menulis dan membaca Arab. Pengatakan diajari. Jangan kena masuk pondok udah tulis bungkuk tulisan kayak cacing pagat diajari. Itu tugas kita. Besian anak jangan ulah anak tahu mau ulah aja. Beneran belajar kita ini anak kita tuh kalau bisa bahasa Inggris sadih benar. Beli sekolah SD latih rapotnya. Bahasa Indonesia 6, bahasa Inggris 5, matematika 4. Apalagi nang lain 3. Memamai kuitannya. Ikam nih bungol banarnya. Bahas kalau bisa mengaji, kata kuring-kuring ya kuitannya nang bungol. Nah, bisa ya sudah. Anak kalau bisa ngaji, santai aja orang tuanya. Bisa kalau bisa membaca Fatihah, tak kurihing aja mamanya, abahnya. Kalau bisa baca sembahyang, tatawa aja kuitannya. Tuh kuitannya nang bungol. Kena bilanya di akhirat, kena bilanya mati ditakoni malaikat, kenapa kamu sembahyang abah kada menyuruh? Kenapa kamu sembahyang alun bisa bacaannya abah kada mengajari? Pian masuk surga ditarik anak kita masuk neraka ngena. Akun lah. Hakunnya bang ditarik masuk ke penjara gini. Hakun kita balik ke neraka. Makanya disuruh dididik anak kita itu. Kita ini alih besian anak banyak tuh. Orang bahari itu anak 10, 20, 15, 13. Kau aja mendidik anak. Kita ini 3 sakit kepala. Tuh bang zamannya alih sudah. Jadi takutan besian anak tuh bukan takutan kada kau memakaninya. Takutan kada kau mendidiknya. Apalagi anak bini-bini. Anak bini-bini maghrib keluar, siapa kan yang membawa bulik kena masuk angin, untuk masuk angin aja mau masuk kanang lain sawakala ribut sekampungan kena itu ngalihnya. Nah kemudian sekitar tahun 1950 beliau mulai masuk sekolah di Madrasah Darussalam dan beliau lulus pada tahun 1961 berarti 11 tahun mondok. 11 tahun mondok, kita hanya 3 tahun ampih uyuh jam mongkosi. Coba lihat 11 tahun mondok di Darussalam. Dia belum kebangin lagi, belum yang lain-lain lagi. Guru-guru beliau yang mengajari di Madrasah Darussalam di tingkat takdiri, Guru Sulaiman, Guru Haji Abdul Hamid Hussein, Guru Haji
Mahli Abdul Qadir, Guru Muhammad Zain, Guru Haji Muhammad Rafi'i, Guru Sahran. Di tingkat sanawiyah Guru Husain Dahlan, Guru Salman Yusuf, Guru Haji Anang Sa'rani Arif. Sa'rani Arif ini suku daripada Tuan Guru Bangil. Guru Haji Husain Kadri itu adalah yang ada di Kubah 5. Guru Haji Salim Ma'ruf, abahnya Guru Halil. Guru Haji Salman Mulia, itu paman beliau sorangan. Dan Guru Haji Salman Jalil, abahnya Guru Sa'duddin, yang bermakam di Raudhah tuh, di Perak, di samping Sidin tuh. Salman Mulia dengan Salman Jalil, itu berduaan. Sampingan Sidin tengahnya. Tuan Guru tengah-tengah. Guru-guru beliau di bidang Al-Quran dan Tajwid Al-Alimul Fadil Haji Anang Sa'rani Arif, karena beliau adalah ahli daripada ilmu tafsir dan ilmu Quran. Alimul Fadil Haji Nasrun Tahir dan Alimul Fadil Haji Aini Kandangan. Guru-guru beliau khusus di bidang ilmu tasawuf dan suluk. Al-Alim Syekh Al-Alim Alamah Syekh Masyarwani Abdan. Nah, beliau mengambil suluk daripada ilmu dalam itu dengan Tuan Guru Bangil. Berapa saat yang beliau berhalwat itu. Al-Alimul Alamah Kiai Falak Bogor dan Alim Alamah Sayyid Muhammad Amin Qutbi, mengambil daripada ilmu hati lah. Setiap cabang ilmu yang dipelajari beliau selalu ditelusuri dengan sanad terutama dalam bidang fikih. Apa arti sanad? Sanad itu artinya kita tuh menyerahkan anak kita belajar dengan guru, kita harus tahu guru anak kita siapa. Itu sanad karanya. Jangan tahu masukkan aja anak kita. Oh, tuh ada pesantren apa namanya ini? Pesantren terpadu, masuk akan anak kita. Gurunya siapa? Itu Syekh ini. Gurunya guru siapa? Ada tahu. Sekali bulik karo disakitinya kutin betahlil. Jangan betahlil lagi, haram jar. Jadi salapi sekalinya. Karo jadi nang setengah tihang. Mati kuitan ditimbayanya aja lagi kalau uang adanya baca Yasin lagi, adanya nang mahaul lagi. Kenapa? Gurunya kada tahu bersanad. Makanya gurunya siapa itu ngarannya nang guru nang bersanad tuh. Beliau mengambil jazah baiat tariqah Idrisiyah kepada Syekh Masyarwani Abdan. Nah, tariqah Idrisiyah itu yang dibaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli lamhatin wa nafasin adadama wasi'ahu ilmullah. Itu paling sedikit dibaca 3 kali sehari setiap habis sholat. Itu ngarannya tariqat Idrisiyah. Dan Sayyid Muhammad Yasin Al-Fadani, semuanya dengan sanad yang mutasil kepada Imam Kutub Sayyid Ahmad bin Idris Al-Hasani. Beliau juga mengambil ijazah baiat tariqah Idrisiyah dan tariqah Sammaniyah. Tariqah Sammaniyah kepada Syekh Masyarwani Abdan, dan sanad yang mutasil kepada Imam Abdullah Idrus dan Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani. Dan beliau juga mengambil ijazah Dalailul Khairat dan Burdatul Madih Mubarakah pada Syekh Muhammad Samman Mulia dengan sanad yang mutasil kepada penyusun keduanya. Lihatin amal-amal tarekat itu amaliyah. Tarekat tuh orang beramal, amalan. Kita tuh sehari tuh ada tarekat. Tarekat apa? Beramalan apakah Ratibul Haddad kah, Yasin kah, Tabarak kah, Burdah kah, apa itu ngarannya. Ada mengambil tarekat yang pernah dijalani oleh ulama-ulama terdahulu. Jangan hidup kita itu sehari-hari kadang dibaca. Membaca WhatsApp aja, membaca Facebook aja. Itu ngarannya tarekat Facebook ya, atau tarekat WhatsApp ya kah? Baca apa kah? Dalail kah? Apa lagi kita nang tuha sudah 40 kas nih. Sehari dalail, Seninnya kah apanya? Mungkin ada baca istighfar kah? Apakah nanti baca sholawat namanya mana sudah? Sallallahu alaihi wasallam berapa? Jangan 100 yang baca. 500 kah? 1000 kah? Sedikit benar 1000 nanti. 1000 tuh bawa ke warung dapat apa dah? Hah? Banyak punya salawat 1000 jar. 1000 bawa ke warung dapat apa? Gulaan 5 biji. Ya kalau 1000. Jadi kita masalah 1000 itu mau dihitung 2 duit dikit. Tapi mau dihitung hawa nafsu banyak. Sing banyakan bang 1000 tuh wah kita tuh mau kau 1000 setiap hari berselawat luar biasa. Pertama
kada bakal pakir orang itu. 500 paling 500 kada bakal pakir pian. Mun berselawat terus orang karena apa kah? Krisis apa kah? Gatah karing kah? Mun pian bisi aja. Gatah tuh insyaallah basah aja. Biar basah banyu. Asal baca solawat aja 500 kah? 5 ya 5.000 kah? Apalagi kawa. Tuan Guru tuh salawatnya tau lah. Dalam masa pertama suluk, tarekat beliau berapa salawatnya? 4.444. Salawatnya salawat Badawi, nang lebih panjang daripada salawat Kamilah. Kita salawat Kamilah 11 kali nang hari Jumat aja gini orang banyak tahambur. Salawat Kamilah tuh. Masih lah di masjid itu banyak salawat Kamilah. Ampih juga aku. Coba lihatin. Apalagi 444 salat Badawi itu panjang, biar lah. Badawi itu panjang. Itu yang dibaca 4.444. Itu dibaca Sidin. Pertama tarik suluk untuk mencapai tarikat itu. Daripada itu mau diganggu, Sidin bacanya ke hutan. Supaya kada ketahuan membaca amalan membawa senapang. Kayak biar nih. Kepada kemana aja bini kakabun manuri satu mat duduk baca tasbih. Karena ada dulu di zaman Nabi Allah Musa alaihissalam itu ada orang majusi penyembah api berdua bedang sanak. Selawas menyembah api itu kan ada hasil. Apa jarak api ini? Apa juga ini gunanya aja? Tuhan tiup mati, bila dia kita menyakiti dua kita, ini yang kita sembah, ini kan hambari makan. Akhirnya nah ini mendatangi Nabi Allah Musa alaihissalam. Nah, kata Nabi Allah Musa, ikam sudah beribadah aja dengan Rabbmu, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sekong ini umpatnya, umpat dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Diberi amalan oleh Nabi Allah Musa. Ikam pokoknya begawi aja, kerja aja. Seperti ikam kerja dengan manusia. Kamu kalau kerja dengan manusia kemana aja? Pasti nanti Allah pasti akan diberi upah gaji. Si orang ini pertamanya tuh mencari gawian kemana-mana ditolak. Karena apa? Karena kada ada kebisaan. Karena lawan begawinya banyak pas begawi beribadah. Jadi gawian itu bangkalai. Sehingga apa? Ujarnya kalau sudah kayak ini, aku mengharapkan gaji upah dari manusia. Coba ya Pang aku ini mengharapkan pemberian orang yang memberi aku hidup, memberi aku awak. Coba aku begawi sudah. Sehingga apa? Setiap pagi nyawa pada dua bininya begawi. Aku berangkat temannya begawi kemana manurih. Ibaratnya nih lah manurih lah. Karena bahari kada ada apa manurih, gatah kada ada lagi bahari. Tulak manurih sampai ke hutan beribadah. Apa dibaca disuruh Nabi Allah Musa sembahyang, baca zikir dan sebagainya. Sore waktunya bulik begawi kayak begawi bulik juga. Kayak itu Bang. Masa gajian sebulan begawi biasanya kan gaji nih. Bingung aja sudah. Kira-kira apa nang kau bulik kira deh. Aku begawi dengan zat yang kada kelihatan. Tapi aku yakin pasti digaji. Karena aku begawi dua manusia aja gajinya seitu. Apalagi aku begawi dua nang menciptakan aku, nang menghidupkan aku. Sehingga apa? Bulik daripada kadada nang dibawa diambil pasir diambil, pasir buat ke dalam kadut, bawa bulik. Karena mau ditakoni bini, setidaknya apa dibawa? Nah, ada di bawah nah. Baras lah, pada pasir nang di pinggir jalan. Sebulan nih begawi sudah, sampai bulik ke rumah. Jauh, datang sana anak menyambut. Kaciuman bau masakan nyaman. Heran, langsung Assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung disambut tang bini. Oh ngarannya membawa duit. Pian lah bulik ke rumah, membawa duit. Loh kalau bawa duit beda kalau. Mun hasil pas pegajian loh. Bulik ke rumah, siapa mau bini? Nyaman tuh Bang dilihat. Coba mau ada gajian. Diburiti
Masa muha. Bulik ke rumah. Disambut oleh Nabi ini. Oh, pokoknya di jamu. Di apa? Nih sudah makanan. Heran laki tadi. Sehingga nang pasir nang di bawah tadi talapas di muhara lawang karta gaduhi lagi. Wah ditarik Nabi ini dimakan Nabi ini. Saya kira Nabi ini. Abahnya tadi imbah ikam tulak ada orang datang ke rumah mengatuk lawang, orang yang bungas. Lalu jarang datang tadi, nah aku ini datang ke rumah ini mengantarakan gaji laki ikam, karena laki ikam begawi lawan bos kuli sugih benar. Nah ini gajinya 10 keping emas. Enak lah buat emas gitu. Lalu emas tadi dibawa oleh Nang Bini ke pasar. Emas ini oleh tukang emas bingungnya karena ada taksirannya. Emas ini kadarnya melebihi daripada emas-emas yang ada. Pokoknya emas Joko, emas Tono tuh lewat beratan. Mas-mas tuh lewat beratan ngoknya. Mas ketir, apalagi mas ketir, ada apa-apanya. Sehingga dihargai dengan harga yang banyak. Dia terjual emas tadi bulik, nukar macam-macam, nukar daging, nukar baras, pokoknya tahan seminggu memasak bulik dimasaki, itu dimasaki. Jarang Nang Bini ikam begawi lawan siapa? Ini luar biasa nih. Engkau ikam bah, rancaki begawi. Itu binian dah. Langsung terduduk nang apalagi tadi sadar. Ya Allah ya Rabb. Lalu namanya bertakon. Nah ikam bawa apa? Tadi nang bala bakadut tadi. Bingung anak laki. Hati itu aja. Doa Allah doa. Kayak tagar terbuka apa. Tapi syukuri sudah diantar gajian. Biar halang itu pasir aja jadi masalah sudah. Sekali dibuka menjadi gandum. Nang pasir aja di gandum. Sudah diantari gaji emas, lalu dapat gandum. Lalu nang tadi, yang asalnya Majusi tadi menyadari bahwasanya bosnya itu Allah yang ia sembah itu lebih maha pemurah. Ar-Rahman, Ar-Rahim kita ini Ar-Rahman, Ar-Rahim pengasih, penyayang. Kita bersihan Allah toh, pengasih lawan penyayang. Apalagi sudah. Mun kita bisa bini pengasih penyayang luar biasa. Sesayang-sayang bini dua kita ada merangut. Kayak itu juga kita sayang-sayang dua bini pasti ada sarik. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu selama kita kada mensyarikatkan, selama kada melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah, Allah akan mengasihi dan menyayangi. Tagawi juga yang dilarang oleh Allah, Allah masih memberikan pintu taubat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ini bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan istighfar. Banyaki istighfar, meminta ampun kepada Allah, meminta sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah itulah. Nah kemudian, sasat tak kasih itu kita deh jauhnya. Kemudian kita ambil lah daripada perkataan beliau, wasiat beliau. Ini supaya apa? Supaya kita itu ada diambil apa yang bisa diambil daripada apa yang telah disampaikan beliau. Setengah daripada perkataan beliau radhiyallahu an. Kata beliau apa? Anak-anak kita itu yang hendak menjadikan bagus lawan tidak bagusnya itu adalah umat abahnya. Nah, anak-anak kita ini nah lulus nih. Hendak baik buruknya adalah orang tuanya. Memang begitu yang disampaikan baginda Rasulullah. Tiap-tiap yang lahir kata baginda Rasulullah itu suci seperti kertas putih. Ingkana abawahihi Yahudian au Nasranian. Abahnya nang kena nang menjadikan anak itu Yahudi kah Nasrani kah? Abahnya kena nang menjadikan anak itu menjadi anak nang baik kah atau kada kah? Itu Jarsidin. Kemudian kata beliau lagi apa? Janganlah jangan kalian itu jaga hati kita dengan anak-anak, jangan suka menyakiti dan jangan suka memarahi pada bukan tempatnya. Jaga mulut kita di hadapan anak kita. Jangan rancak berucap, jangan biasakan berucap kasar di hadapan anak kita. Jangan kita tuh rancak berucap nang
di hadapan anak kita apa nang ucapan-ucapan nang kada baik. Nah itu nang apa dicontoh oleh anak kita. Nah di sini orang nang kadang-kadang ada sebagian ulama tuh kada katuju bapandit nang carubu. Guru-guru kada katuju guru-guru namanya carubu tuh nama. Kalau pena kakanakan ada tak umpati kayak itu tuh. Bukan nang sarek dua gurunya pun ada katuju dua guru tuh jar guru tuh sih pandai carubu benar. Nah itu kenapa? Karena di situ kalau pena ada kakanakan nang salah umpati. Umpat ya carubunya bisa. Kalau sampai umur lagi. Nah itulah. Jadi kayak itu. Kemudian berhati-hatilah serta kasih sayang dan lemah lembut terhadap anak buah kita di rumah. Tapi kalau merawat itu ahli bicara, kalau anak kita itu loh yang merawatnya ahli bicara, ahli gosip, penyanyi, maka anak kita pun akan menjadi ahli pander, penyanyi. Mun namanya tuh karaokean. Berharap anaknya sama ngaji, ngaramput benar namanya TikTok kayak ditonton misalnya. Berharap anaknya pintar, bakal. Nah, ini semua daripada kesalahan kita yang merawat ya Sidin. Harus yang merawat itu jangan ahli bicara. Kenapa? Jadi merawat anak itu sampai menjadi anak kita menjadi orang yang jahil dan dibiarkan tidak mau belajar bagaimana agama menyuruh merawat anak. Ku ampusakum wa ahlikum nara, jaga anak cucu kita itu daripada api neraka. Dan kemudian apa dalam Al-Qur'an? Wa'mur ahlaka bisalah, serta perintahkanlah anak-anakmu itu untuk sholat. Itu jangan tulai-tulainya membanguni anak subuh suruh sembahyang, jangan tulai-tulainya menyuruh anak sholat waktu zuhur, asar, maghrib, isya. Itu kewajiban kita. Amu sudah kawin inya sudah sudah kawin anak kita. Kalau mungkin kita nyuruh tulai ke sembahyang, sudah gana anak itu serang sembahyang ini catok kayak lagi. Karena syarat daripada anak kita itu disuruh sembahyang 7 tahun. Mulai 7 tahun disuruh sembahyang. Fa iza tamma asyratan fadribuh. Kalau 10 tahun menyuruh anak itu kada mau sembahyang, pukul. 2 catukan. Menyuruhnya ampih pakai montong, pakai pekat. Atau sediakan pangayuh di Migelawang. Ayo kamu sembahyang pangayuh ke burit. Nah itu disuruh kayak itu dulu oleh agama. Bukan apa-apa. Kalau kita kada memukul anak kita dalam sholat, maka akan terjadi apa yang dilihat Rasulullah nanti di hari kiamat. Nabi melihat di malam Isra, melihat ada seseorang kaum yang ketika ia itu duduk mengambil batu di sampingnya, diambil batu dicetokkan kepala, pecah kepalanya keluar, otaknya hancur, babulik pulang, ambil pulang, catokannya pulang. Mun lato-lato karena kepala bincul aja. Enggak mah, lato-lato orang kepala. Paling bincul sedikit. Coba ini batu yang besar diambil, dilatokan kepala, dilato-lato akan kepala, tong. Pecah kepala. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Jibril, man haza?" Ya Jibril, siapa itu? Nang menyatukan kepalanya 2 lato-lato batu pecah. Kata Jibril, itulah gambaran umatmu nang berat kepalanya untuk melaksanakan sholat. Yang ada mau sholat, akunlah kepala pecah. Hah? Daripada mun kuitan memukul, adalah sampai pecah kepala. Ya mungkin pebalargin jarang. Tapi kena mun sorangan tangan kita nang memukul, bukan kita aja nang kena, kuitan kita pun karena tanggung jawabnya juga. Yang penting kita suruh terus anak kita mau sampai balik, sampai bebini, inya kada sembahyang, inya kena lagi nang menyuruh anaknya, inya lagi nang memerintahkan anaknya. Kayak itu, ini membekas kita nih anak lah. Waktu dulu kita ke anak disuruh dipaksa orang tua sholat, maka kita kayak itu jadi anak.
Yuk kamu sembahyang, karena kita dulu kayak itu. Tapi kalau orang tuanya kalau menyuruh sembahyang, nang anaknya ini gana, punya anak, anaknya kayak itu juga kena dengan anaknya. Turun temurun, pas sakeluargaan jadi tukang catok kepala. Kena sakeluargaan main lato-lato di dalam neraka. Hangun lah, main lato-lato dalam neraka. Main lato-latonya batu masalahnya. Lain daripada dalam plastik. Kemudian jadi apa? Itu tadi wa'mur ahlaka bis shalah, suruhlah anak-anakmu itu mendirikan salat. Kemudian jaga ia daripada berkawan. Lihat kawannya. Kalau kawannya itu ketujuh suka bicara, anak kita pun akan menjadi orang yang suka bicara. Kalau kawannya itu suka membaca salawat, maka anak kita insya Allah menjadi ahlu salawat. Kalau anak-anak kita ini rajin ya kumpulan ke anak-anak berterbangan, bermaulidan, pastinya bisa juga bermaulidan. Biarnya main lato-lato aja tapi bermaulidan. Coba nang main lato-lato tuh pekawan dua nang rajin nang nonton nang apa ngarannya nang elektron kah? Bisa 4 jadi elektron berjoget dia bisa jadi berjoget anak kita lah. Kenapa bakawannya yang kayak itu? Anak kita sampai taguring aja sidin bisa menjadi maigau. Karena apa? Karena bakawan dengan orang dengan kawannya. Tapi kalau kawannya itu ketujuh baca sholawat, maka ia akan ikut membaca sholawat. Kalau kawannya ahli qasidah, maka anak kita pun menjadi ahli qasidah. Tapi kalau kawannya ahli bernyanyi, bakawan nang orang nang rajin male TikTok, maka anak kita menjadi raja panggung bernyanyi. Coba lihat anak Islam nang bernyanyi di jaga anak cucu kita. Jangan sampai makan minuman yang haram, apalagi mudanya haram, makanan, minuman, pakaian, kemudian pulang potongannya. Nih, potongan pakaian adalah kita ini di zaman ini bukan susah menjaga nang kita tukar itu, nang kita belikan itu, nang kita pakaikan dengan potongan baju anak kita itu jaga daripada nang haram. Kiapa nang haram? Kalihatan paha, kalihatan susu, kalihatan aurat. Itu anak kita dijaga, jangan sampai memakai pakaian yang dipakai oleh orang di luar Islam. Banyak di sini gagulaan bumbon itu banyak napa-napanya aja sidin, banyak segala macam nang apalagi makan weh ini. Makanan kita weh ini semuanya mengandung racun. Kayak makanan nang apa-apa itu semuanya mengandung segala macam penyedap, kemudian pengawet. Lagi bahari adalah orang nang sampai asam urat. Asam urat adalah arwah abah kita. Ada orang sakit-sakit nintuhut sedikit minum jamu sari gading, esoknya tulak pulang begawi. Kita weh ini 3 bungkus sari gading tatape juga ringkot tawak. Apa? Nang dimakan kita itu semuanya berobat. Kita tuh sayur, makan sayur adalah lapas pada obat. Kangkung tuh samprot sana, samprot sini. Mulai bisukan samprot, mulai hanya tumbuh disamprot sudah sampai anak dipanen disamprot. Lombok disamprot, bayam bersamprot, iwak formalin. Itu yang kita makan berataan. Minyak pulang, minyaknya pakai pengawet. Bahari orang pakai minyak apa? Minyak nyiur, mamarot sorangan. Itu coba lihatin. Nah kemudian, itu wasiat beliau. Kemudian beliau mempunyai karamah supaya kita tahu akan karamah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau sedang menghadiri selamatan dan kemudian disuguhi jamuan oleh sahibul bait, nampak pada ketika jamuan yang disungguhkan kepada beliau itu hampir habis termakan oleh beliau. Namun setelah piring tempat makanan tersebut diterima kembali oleh yang melayani, ketika itu ternyata makanan yang nampak hampir habis tadi masih banyak tersedia dan seakan-akan tidak termakan oleh beliau. Itu salah satu karamah beliau. Dan karamah beliau yang paling nampak dilihat mata adalah kesabaran beliau ketika beliau sakit. Begitulah ulama. Ulama itu pasti dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit yang
yang besar. Semakin tinggi makam mereka, maka semakin banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bala. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit. Kenapa? Penyakit itu seakan-akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, menjadi nikmat kepada mereka. Ini ada sedikit cerita. Almarhum Abuya itu, beliau tuh 2 tahun cuci darah. Pertama cuci darah itu beliau pernah ditawari oleh teman beliau ketika ginjal divonis dokter gagal ginjal, itu beliau tawarin oleh kawan beliau orang pengusaha, Pak Kiai, bagaimana kalau kita beli ginjal harganya 1 M, kita ganti ginjal sampean? Tidak mau beliau. Sedangkan kawan beliau tadi nukar ginjal, ginjal 1 M ginjal itu, dipasang ginjal, diganti ginjal. Beliau tidak mau. Dan waktu itu pernah setelah setahun cuci darah segala macam, ada orang menawarin jamaah mau mendonorkan ginjal juga. Dan kebetulan orang itu menawarkan lewat ulun. Lalu ucap, Abuya, ini ada orang hendak menawarkan ginjal. Pian muka ganti ginjal. Daripada orang, kami aja kemanakan, kon ganti ginjal. Bersebelahan 2 pian ginjal. Apa ajar sidin? Penyakit yang aku berikan, penyakit ini bukan tanda meuyuhi doaku, tapi ini tanda aku disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penyakit ini sakit, maulah mulutku ingat, hatiku ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ setiap sakit tergerak lidahku menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah tuhuk Abuya nyaman di sini. Sudah tuhuk Abuya kemana-mana sudah. Mungkin ini saatnya Abuya menikmati kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak sehat. Begitu orang nang alim. Amun kita garing sakit kapal sedikit, ya Allah hampihakan garing. Ya Allah hilangkan penyakit kita. Itulah kita. Walaupun tetap meminta sembuh dengan Allah, tetap berobat. Tetapi penyakit itu dianggap sebagaimana Nabi Allah Ayub alaihi salam. Nabi Allah Ayub itu ketika sakit 17 tahun dengan segala penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta sembuh oleh istri beliau. Kata beliau, aku masih banyak sembuhnya. Sampai istri beliau tidak tega melihat istri beliau terbebani, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sembuh. Begitu juga ulama, para aulia, kalau mereka sebelumnya minta sembuh bisa, tetapi itulah karena mereka mempertimbangkan sembuh juga untuk apa. Kemudian sakit mereka seakan-akan setiap malam mereka ingat dengan Allah, mereka sama dengan Rasulullah. Kadang-kadang mereka didatangi oleh guru-guru mereka, kadang-kadang mereka didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang menjadi nikmat kepada mereka. Dan begitulah tanda wali aktab itu. Walaupun ada orang berpandangan, wah itu ini sebagainya. Itulah pandangan orang-orang yang jahil, yang mengatakan begini dan sebagainya. Oh itu karena apa? Karena karma dan sebagainya. Tidak. Karena orang wali itu adalah mereka pasti diberi oleh Allah Subhanahu wa taala segala macam ujian dan cobaan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang ada kepada tuan guru kita, yang kita pada malam hari ini memperingati daripada wafatnya beliau. Dan keutamaan beliau itu sangat banyak. Perilaku utamanya sangat nampak, bahkan lebih nampak daripada matahari di siang hari. Beliau wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usia 65 tahun Hijriah atau 63 tahun Miladiah, dan dimakamkan di samping makam Al-Alimul Fadil Al-Alib Billah Syekh Samman Mulia di komplek Ar-Raudhah Sekumpul, dan makamnya banyak dikunjungi orang dari berbagai daerah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan keridhaan kepada beliau dan kepada kita atas berkat keridhaannya, serta memberikan keberkatan, kerahmatan dengan berkat amal beliau, dengan berkat segala macam yang Allah berikan kepada beliau. Kita pun semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat mengingat beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, urusan keluarga kita, urusan ahlul bait,
urusan orang yang memberikan segala kebaikan kebajikan pada majlis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan hajat mereka, hajat kita semua, hajat dunia dan akhirat. Dan lebih utama mudah-mudahan kita termasuk daripada orang yang tergolong, daripada orang yang mencintai beliau, dan daripada di bawah liwa beliau yang membawa nantinya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mencintai orang-orang yang soleh, Allah berikan kepada kita zuriat, anak cucu-cucu daripada anak kita, orang-orang yang soleh, orang-orang yang nantinya meneruskan segala macam apa-apa amal ibadah kita, kebaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penerus daripada lidah-lidah kita untuk berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat daripada Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah panjangkan umur kita dalam keimanan dan ketakwaan, Allah murahkan rezeki kita, Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan segala keinginan kita, keinginan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan apa-apa yang kita inginkan. Allah lunaskan hutang kita, Allah jaga anak cucu kita dari kerusakan-kerusakan, dari pergaulan bebas, narkoba dan lain sebagainya yang mengancam anak cucu kita. Dan mudah-mudahan dengan berkat Tuan Guru, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita nantinya bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkat beliau pula kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ziarah ke Madinah, ziarah ke Makkah, berumrah dan berhaji. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha si'al karami. Huwal habibul ladzi urja syafa'atu likulli hawlin minal ahli muqtahimi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khair khalqi kullihim ya arhamar rahimin. Amin ya arhamar rahimin. Farij ala al-muslimin. Rabbi fanfa'na bibarakatihim mawadina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fam ya Rabbi ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وامتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. اللهم انصرنا فحات رضوان عليه وامدنا بالاسرار التي اودعتها لديه. لا اله الا الله محمد رسول الله شيخ محمد زيني بن عبد الغني ولي الله. اللهم صل وسلم على النبي الامين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وحيث تصل اسماء بذكر اكبر وبين فضائل وشهادة حسنا منا نخفي ذلك بدعاء متوجهين الى الله رب العالمين قاصدين مخلصين قائلين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم كما مننت على شيخنا ورب روحنا مولانا محمد زين بن عبد الغني رضي الله عنه بتمام التصديق والايمان بك ونبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم علينا بذلك يا قديم الاحسان. وكما تفضل بتعظيم حرماته وحفظ عداله وذمته ونزل حزبه ودعوته ومتابعه سبيل وسنته وذيب كلمته وحجته فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحوض الاوفر والنصيب الاكبر. ووفقنا لذين سيكسن
السنة وزمع الملة حتى نموت عليها، واشرنا في زمرته وتحت اللواء، واجعلنا من رفقائه، وولدنا حوضه واسقنا في كاسه، وارفع بمحبته وتب علينا، واحفظنا من جميع البلاء والبلوى والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله